Selamat pagi Bu Yeni. Iya, pagi Bu Mita. Gimana nih kabar Bu Yeni hari ini, sehat? Alhamdulillah kalau sehat-sehat Bu. Harus sehat. Semoga sehat selalu ya Bu. Jadi begini Bu, Iya. mengenai observasi yang akan kita laksanakan nanti siang hari nanti di jam ke 67 ya Bu Iya, ya? 67 di kelas Jam ke 7C 67 ya, Bu, ya? Iya 7C. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya ajukan. Beberapa pertanyaan yang perlu saya ketahui sebelum melaksanakan observasi di kegiatan pembelajaran itu ya. Yang pertama Bu, tujuan pembelajaran kita nanti di kelas mengenai apa ya Bu? Iya, kebetulan materi saya kan tentang geografis. Geografis di materi geografis itu kan ada iklim, ada cuaca. Untuk yang hari ini pembelajaran saya di kelas 7C itu adalah tentang iklim. Jadi tujuan saya bagaimana sih anak-anak itu bisa memahami tentang iklim yang ada di Indonesia. Jadi nanti di dalamnya anak-anak bisa memahami musim apa saja nanti yang ada di Indonesia, dampak dari iklim itu, terus apa yang harus mereka siapkan. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi tentang iklim ya Bu Tentang ya? iklim. Oke, selanjutnya Bu, area pengembangan apa nih yang mau dicapai dalam pembelajaran? Kalau yang akan saya kembangkan ya untuk peserta didik kali ini, nanti kan mau saya buat itu kelompok. Nah, di situ yang akan saya kembangkan mandirinya ada. Kemandirian anak, bagaimana caranya mereka untuk mengungkapkan nanti pendapat mereka dalam kelompok, terus kolaborasinya. Lebih saya menekankan itu sih. Jadi ada mandiri dan kolaborasi, karena membangun kolaborasi dengan anak-anak itu kan kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Jadi makanya saya selalu berusaha setiap pembelajaran itu ada kolaborasi. Iya, ada kemampuan berrelasi Iya, juga mungkin Bu ya. kemampuan mereka berbicara nanti ada. Ya, jadi kita fokus ke mandiri Mandiri dan dan kolaborasi. kolaborasi. Nah, mengenai aspek yang ingin dicapai dan tujuan selanjutnya, strategi apa nih yang sudah Iya, dipersiapkan? supaya bisa menumbuhkan mandiri dan kolaborasi itu tercapai serta tujuan yang sudah saya buat tadi bisa tercapai. Jadi saya akan membentuk mereka kelompok. Jadi per kelompok nanti itu akan bentuk sekitar 5 sampai dengan 6 kelompok. Di dalam pembelajaran nanti akan saya tayangkan video pembelajaran. Itu jadi di kelas saya memakai LCD, nanti dari video pembelajaran itu anak-anak bisa memahami apa sih materi yang sudah mereka dapat tentang iklim ini. Kemudian nanti akan ada satu permainan, di setiap kelompok itu membuat beberapa pertanyaan dan itu nanti kita akan sistem silang. Jadi pakai sticky note, nanti anak-anak akan menempelkan di papan tulis. Kelompok 1 misalnya akan ambil, terserah mau dia ngambil kelompok 2, 3, 4, 5, terserah. Jadi seperti itu. Dan yang membuat kelompok juga, yang membuat pertanyaan harus bertanggung jawab dengan pertanyaannya. Ya mudah-mudahan itu bisa berhasil. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Ibu bisa terrealisasi ya, tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Amin, mudah-mudahan. Baik Ibu Yeni, kita nanti jumpa di jam ke-67 ya Bu ya. 7 di kelas 7C. Terima kasih banyak Bu Yeni. Menyenangkan ya Bu Nita ya. Sukses buat Bu Yeni ya. Sukses juga buat Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah selesai nanti diletakkan biar nanti ditempel di depan. Gak usah dia kelompok. Lagi lihat. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Mita. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mita. Sehat ya, walaupun panas tetap jaga kesehatan kita. Luar biasa belakangan ini panas ya. Luar biasa panasnya. Ya, mau ngobrol-ngobrol nih Bu mengenai
kegiatan kemarin, pembelajaran yang sudah saya observasi, Yang ada waktu di waktu? kelas, iya, alhamdulillah masih ada waktu. Oke, jadi Pupaya mau saya mulai, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Iya, kemarin di kelas 7C ya Bu Mita ya. Kalau bercerita tentang perasaan, alhamdulillah sih ya, senang, happy, karena pada saat pembelajaran kemarin melihat anak-anak luar biasa antusiasnya. Iya, jadi membuat saya jadi semakin semangat juga. Oke, semangat, alhamdulillah. Iya. Kemudian Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap performa Ibu dalam pembelajaran kemarin? Iya, kalau masalah performa saya sudah melaksanakan menurut saya maksimal. Saya berusaha sekali untuk membangun pembelajaran yang menarik untuk anak-anak ya, dan mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi saya merasa kalau ada ditanya performa, saya sudah melaksanakan yang menurut saya sudah maksimal. Kalau kita rentang nih, kira-kira Ibu ada di rentang berapa? Tentang berapa? 0 Iya. sampai 10 nih. Iya, 0 sampai Ya, 10. sempurna milik Allah ya. Tapi saya merasa insya Allah saya ada di 80. 80 Iya, ya. insya Allah ada di 80. Oke, selanjutnya Bu, menurut Ibu apa sih kelebihan dan kekurangan terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Iya, kalau kelebihan yang pertama karena anak-anak antusias ya. Jadi saya menemukan bahwa anak-anak itu bisa belajar dan mencapai tujuan yang sudah saya sepakati tampilkan kemarin melalui layar. Jadi anak-anak mampu mencapai tujuan pembelajaran itu dengan baik ya, bahkan lebih mudah dari yang saya bayangkan. Yang kedua, mereka mampu dalam kolaborasinya, seperti yang kemarin dalam kita praobservasi kan saya membangun kolaborasi dan mandiri ya. Dan di sini saya menemukan itu Bangun ya, kebangun, tapi kelemahannya ada. Saya menemukan bahwa di antara kelompok-kelompok saat mereka menyampaikan pendapat, ada sih di antara 1 atau 2 orang itu yang masih kurang berani untuk menyampaikan pendapat. Jadi masih ada rasa malu-malu, kurang percaya diri. kurang keberanian. Kurang berani. Jadi kalau bisa disimpulkan, kira-kira apa sih Bu hal yang paling menantang menurut Ibu dalam melakukan pembelajaran kemarin? Iya, yang paling menantang yaitu tadi membangun suasana untuk kolaborasinya anak-anak. Tapi ternyata bisa saya atasi gitu dengan kerjasama dengan anak-anak. Karena untuk membuat semangat anak itu agak sulit sih. Kita harus menemukan cara pembelajaran yang menarik. Jadi harus selalu berinovasi. Saya juga sependapat dengan Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Iya, silakan. Terhadap pembelajaran kemarin? Iya. Saya mengamati ketika pembelajaran kemarin itu Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik. Kemudian anak-anak juga sudah menjadi pusat pembelajaran, student center. Kemudian anak-anak sudah aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran juga diselingi games ya. Iya, ada gamesnya. Ada gamesnya sehingga Yang menarik. antusias dan menarik. Namun saya juga melihat di sini ada hal-hal yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalkan kalau ada anak yang kurang berani untuk mengungkapkan pendapat, mungkin kita bisa pakai teknik kancing ya Bu ya. Iya. Jadi yang kancingnya belum keluar, siapa nih? Jadi itu kan mau tidak mau anak harus tampil ke depan, jadi melatih keberanian. Kemudian juga untuk sumber belajar, mungkin supaya anak menarik, kita bisa pakai lingkungan pembelajaran, lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Mungkin anak-anak bisa kita ajak belajar di panggung, ya, atau sumber belajar bisa pakai kantin, atau lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah kita bisa kita manfaatkan, kita berdayakan, bisa efektif mungkin menjadi sumber belajar. Itu sih Bu kalau masukan dari saya. Boleh itu Bu. Bagaimana nih pendapatnya? Dicoba. Bisa dicoba. Oke. Merubah suasana ya. Iya, betul. Selanjutnya Bu, apa sih strategi atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas? Untuk kedepannya ya. Iya. Yang pertama, saya mau mencoba untuk membangkitkan dulu semangat anak-anak ya. Jadi saya akan melakukan pendekatan yang lebih pada anak-anak, yang terutama pada yang masih belum punya kemampuan untuk keberanian untuk berbicara di depan. Jadi saya akan melakukan pendekatan
harapan yang lebih lah kepada mereka. Yang kedua, bisa saya coba seperti yang disarankan oleh Bu Mita, misalnya merubah suasana belajar untuk melibatkan langsung dengan lingkungan yang di sekitar anak-anak. Iya. Sudah terbayang ya Bu apa yang Sudah terbayang apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau eksekusi rencana ini? Kalau kapan, sesegera mungkin. Iya, sesegera mungkin. Selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk eksekusi supaya tujuan Ibu tercapai? Iya, yang jelas kolaborasi ya. Yang pertama, bisa saya dengan rekan sejawat, yang kedua bisa dengan siswa itu sendiri. Jadi kolaborasinya harus terbangun itu ya. Oke, saya rasa cukup ya Bu percakapan kita pada siang hari ini. Saya doakan supaya rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Hal-hal yang menantang bisa diselesaikan dan dengan upaya-upaya terbaik sehingga tujuannya tercapai. Mudah-mudahan ya Bu Mita ya. Semangat selalu buat Bu Yeni ya. Semangat juga buat Bu Mita. Makasih Bu. Ya, sama-sama Bu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.